Salam saudaraku dimanapun berada, kita jumpa lagi di ibadah tengah minggu. Saya yakin saudara semua akan diberkati dengan pujian maupun kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti rusa rindu akan sungaimu, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Sekali lagi, kau segalanya. Segalanya bagiku. Haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bangga akan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh
sungguh ku bangga. Bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini menyenangkan hati-Mu. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 1 siang ini. Saya percaya di tengah-tengah kesibukan saudara, kita sediakan waktu 1 jam, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita akan istilahnya di recharge gitu ya. Kalau HP lowbat Pak Jer ya. Ya Pak. Ya 1 jam dalam kesempatan kehidupan saudara. Mungkin kalau saudara tidak bisa mengikuti secara online, ikuti ketika sudah offline ya. Nanti malam kapanpun saudara bisa masuk ke dalam Facebook ICA untuk menyimak ibadah tengah minggu ini. Haleluya. Hari ini ada topik yang luar biasa berhubungan dengan seri khotbah ICA di bulan November. Tapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama Tuhan walaupun tidak dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami di dalam satu roh bersama Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang ada di sini Tuhan, pujian, penyembahan kami Tuhan kepada Engkau, dan juga Pak J dan hamba-Mu boleh berbicara mengenai firman-Mu Tuhan. Terutama Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyimak di rumah masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan mereka, biar Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, memberkati firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Seperti saya jelaskan tadi, kita akan meneruskan perumpamaan ya yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur, Pak Jer. Ya Pak. Ya. Saudara, minggu lalu kita berbicara tentang perumpamaan hamba yang tidak mengampuni. Hari ini kita berbicara tentang hamba yang bekerja di perkebunan anggur, hamba-hamba, pengerja-pengerja Tuhan. Nah, ini berbicara dua perumpamaan berbicara tentang karakter daripada warga kerajaan surga. Ya, hari ini kita akan melihat bagaimana sikap hati kita sebagai pengerja Tuhan, ya orang yang melayani di gereja, yang melayani Tuhan. Bagaimana sikap hati kita masing-masing. Kita belajar dari perumpamaan ini. Haleluya. Silakan Pak Jaya, kita baca. Ya, Matius 20 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pergi pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar.
Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Kata mereka kepadanya, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Haleluya. Cerita yang luar biasa yang mungkin bisa terjadi ya di dalam pelayanan kita di gereja Pak Jer ya. Dimanapun kita berada, selalu kita bukan kita ingin menghakimi, tetapi kita harus memperbaiki setiap kita untuk kita melayani bersama-sama. Ada keharmonisan, ada sinkronisasi dalam pelayanan, karena tujuan kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, inilah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada para murid pada saat itu, kalau kita mau melayani, hanya layani Tuhan. Kenapa Pak Jar ya? Perumpamaan yang pertama tentang hamba yang tidak mengampuni, di situ Tuhan ingin menekankan karakter kita, jangan sampai kita tidak mengampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita harus mengampuni. Nah, di sini Tuhan ingin menekankan roh iri hati dan roh perhitungan dalam pelayanan. Ya, ada hamba yang pertama sudah kerja dari pagi, dia menghitung-hitung, dia memperbandingkan, dan timbullah iri hati. Nah, hati-hati dalam pelayanan kita dalam gereja Tuhan. Saya sudah katakan tadi Pak Jar ya, bulan ini adalah firman Tuhan mengenai melayani seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita melayani? Saya melayani, tetapi kita harus mengerti mengapa kita melayani dan apa yang kita layani, kepada siapa yang kita layani, ya kan? Nah, saudara, sungguh saya senang sekali perumpamaan kali ini berbicara tentang pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, saudara dan saya, siapapun, ya. Kalau mungkin saya tidak melayani di gereja, saya percaya Tuhan akan memberikan pelayanan tidak harus di dalam gereja, tetapi melayani Tuhan di mana saja. Tetapi sikap hati kita yang sangat penting untuk kita mengerti tentang pelayanan di hadapan Tuhan, menjadi pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita lihat bagaimana firman Tuhan ini mengajar kita sebagai warga kerajaan surga, membentuk karakter kita dalam menghadapi pelayanan kita. Tidak gampang, saudara ya, karena pelayanan Pak Jen, kita berhubungan dengan berbagai orang, berbagai karakter, berbagai latar belakang, bahkan kalau gereja internasional berbagai suku bangsa. Ya, mungkin Pak Jen ada pengalaman tentang melayani bersama orang-orang yang mungkin tidak sesuku ataupun latar belakang lain. Ya, tidak mudah sebenarnya mau dari suku manapun, dalam satu suku saja yang sama, itu juga memiliki karakter yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Tapi apapun itu kita harus melayani sesuai dengan hati Tuhan. Kita harus melayani seperti Kristus melayani mereka. Iya, memang Pak, saya setuju ya. Kalau kita punya satu pandangan saja, hanya melayani Tuhan, semuanya akan beres. Ketika karakter itu timbul, ya, kita mau marah, kita mau kesal, kita merasa tidak adil, saya melayani Tuhan. Di situ kita akan ditenangkan, kita akan memiliki damai, dan kita tahu pada ujung-ujungnya, ya, pada akhirnya
Tuhan yang hanya Tuhan yang kita senangkan, bukan manusia, bahkan bukan diri kita. Ya, itu akan membentuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam pelayanan kita. Ya, saudara, sebelum kita melihat pembahasan pelayanan ini bagi kita, ya, warga kerajaan surga, yang notabene-nya adalah semua pengerja di ladangnya Tuhan. Untuk kita mengerti kenapa timbul orang-orang seperti itu yang iri hati, membanding-bandingkan, ya, melihat dengan cara berbeda tentang upah yang diberikan oleh pemilik anggur ini, kita harus melihat Tuhan sendiri, karakter Tuhan yang maha sempurna itu. Bahwa Tuhan itu maha adil. Kadang kita melihat Tuhan kurang adil, tapi Tuhan itu maha adil karena Dia mengetahui isi hati kita semuanya. Dia tahu keperluan kita. Sehingga kita tidak bisa membandingkan apa yang Tuhan berkati buat kita dengan orang lain. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita, sehingga Dia berikan sesuatu sesuai dengan keadaan kita. Dengan sumber daya yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil. Yang kedua, Tuhan itu berdaulat, saudara. Tadi ayat 16 dikatakan, ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ya, karena ada hamba yang pertama kali kerja juga diupah 1 dinar karena bekerja menghabis seharian. Dia merasa tidak adil. Allah itu berdaulat atas segala kepunyaannya. Kepada siapa Dia beri, kepada siapa nggak beri, itu terserah Tuhan. Karena Dia berdaulat penuh atas apa yang diberikannya, apa yang tidak diberikannya. Saudara, kalau kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan, ya, hati-hati saudara. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu karena kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, tidak hanya Dia berdaulat, Dia maha adil, Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia murah hati, generous. Mungkin Pak Jan, generous bagaimana? Yang kerja dari pagi dapat 1 dinar, yang bekerja baru 1 jam dapat 1 dinar. Saudara, saya ingin katakan menurut takaran dunia Pak Jari memang nggak adil. Itu karena pikiran kita dan ukuran dunia. Tetapi menurut saya, apa yang diberikan Tuhan itu sangat murah hati. Apa buktinya Pak Ari? Saudara mau menantang kemurahan hati Tuhan? Anugerah Tuhan itu adalah kemurahan hati Tuhan. Yang tidak pernah bisa kita balas lagi. Dengan melihat situ saja, kita tidak akan iri dengan upah berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Bahkan talenta seseorang, oh dia bisa melayani. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada karunia. Mari kita bersyukur untuk kita semua dan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu berbelas kasihan. Kedaulatan Tuhan adalah kasih karunia dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kepada setiap kita, berkat rohani. Itu yang paling penting, saudara. Bukan berkat yang kasat mata. Berkat rohani yang sama sudah diberikan kepada kita. Kalau kita terlalu melihat, oh Pak Jan, berkatnya banyak karena dia dikasih bisa nyanyi, bisa berkhotbah, bisa ngajak, bisa main musik. Ya kan? Saya cuman ya paling khotbah saja. Jadi kita timbul iri hati, oh karena itu Tuhan memberkati dia. Tidak, saudara. Lebih daripada apa talenta yang bisa kelihatan, tetapi kita harus lihat bahwa firman Tuhan tadi mengajarkan segala berkat rohani diberikan kepada setiap kita. Kita mau melihat itu, kita mau menerima itu, atau kita hanya melihat berkat jasmani yang kasat mata. Itu akan menentukan bagaimana cara pandang kita akan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita sekarang akan lihat pelajaran bagi kita sebagai warga kerajaan surga. Ya, silakan Pak Jar. Ya, yang pertama apa yang kita baca tadi atau perumpamaan yang kita pelajari ini sesungguhnya mengajarkan tentang gambaran kerajaan Allah itu sendiri. Iya. Itu tidak berbicara tentang sebuah gereja, tidak berbicara tentang sebuah organisasi Kristen, tidak berbicara tentang yayasan Kristen atau sebuah kerajaan dunia, tetapi ini adalah kerajaan Allah, di mana itu yang mau Tuhan sampaikan. Yeah. Tuhan mau supaya jelas gambaran di dalam kerajaan Allah, supaya manusia bisa tahu apa karakternya, apa keadaannya, apa yang harus dipahami bersama di dalam kerajaan Allah. Ada beberapa hal yang ingin Tuhan sampaikan, ingin Tuhan gambarkan dalam kerajaan Allah. Yang pertama,
bahwa di dalam kerajaan Allah kita bukanlah empunya dari kerajaan ini. Iya. Kita adalah pekerja, kita memiliki seorang tuan, seorang majikan, atau kita memakai kata bos mungkin, bahwa pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Kerajaan Allah tidak dimiliki oleh manusia atau personal, tetapi Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki kehendak bebas, Tuhan yang memiliki kehendak khusus atas kerajaannya. Jadi apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, bukan saja kepada orang, tetapi kita melakukan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kepala, Tuhanlah pemilik, Tuhanlah yang empunya majikan kita dalam kerajaan Allah. Lalu yang kedua yang ingin disampaikan bahwa ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan dalam kerajaan Allah. Gereja melakukan segala sesuatu itu adalah bagian pekerjaan Allah. Ketika organisasi Kristen melakukan dalam mungkin pendidikan maupun dalam kesehatan, itu adalah bagian dari pekerjaan kerajaan Allah. Jadi di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya, itu memberitahukan bahwa kepada kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tuhan juga pernah berkata bahwa ladang sudah menguning. Itu adalah bagian dari sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Lalu bagian yang ketiga adalah dalam kerajaan Allah, bukan hanya ada pemiliknya, bukan hanya ada sebuah pekerjaan, tetapi mereka yang bekerja memiliki sebuah upah. Mereka yang mau bekerja, mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan, akan menerima bagiannya, akan menerima upah yang Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita pahami bahwa kita semua sudah menjadi bagian kerajaan Allah. Kita harus terus melihat kepada Tuhan sebagai pemilik dari kerajaan Allah ini. Kita harus melakukan pekerjaannya sebagai pengabdian kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Dan jangan lupa bahwa semua yang kita kerjakan pasti tidak akan sia-sia. Semua yang kita kerjakan bukan hanya memberkati orang lain, tetapi juga akan memberkati diri kita, keluarga kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita juga akan mendapatkan sesuatu karena kita mendahulukan pekerjaan Tuhan. Lalu berikutnya yang dapat kita pahami, pelajari dari firman Tuhan ini, perumpamaan ini adalah kita semua akan menerima upah sesuai dengan takarannya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau orang yang baru bekerja jam 5 seperti yang diketemukan oleh pemilik tadi mendapat 1 dinar, sedangkan yang sudah seharian penuh bekerja juga 1 dinar, artinya bahwa memang apa yang diterima oleh pekerja itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang diterima oleh para pekerja itu adalah sudah yang menjadi terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Bisa saja kita diberi banyak atau sedikit. Itu pokoknya tergantung kepada apa yang Tuhan mau. Dia pemiliknya, bukan kita yang menentukan hasil kita. Kalau kita bekerja di majikan kita di dunia, kita tidak bisa berkata bahwa ya saya mau gaji sekian. Ada kalanya seperti itu. Tetapi juga pasti sepenuhnya keputusan untuk seberapa yang kita terima di sebuah pekerjaan itu adalah tergantung pemiliknya. Tergantung pemilik perusahaan, tergantung pemilik rumah, tergantung mereka, bukan kita pekerja. Jadi kita tidak boleh salah berpikir, tidak boleh memiliki sebuah konsep berpikir yang salah, bahwa sesungguhnya biarlah Tuhan yang akan memberikan berkatnya buat kita. Kita terima saja, kita syukuri. Pasti ada rencana besar Tuhan mengapa kita layak menerima itu. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan pasti akan mempromosikan. Tuhan akan menambahkan berkatnya pada waktunya ketika kita memang layak untuk menerima lebih dari apa yang bisa kita sudah lakukan. Ayat 15 tadi berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari bahwa pekerja sangat dibutuhkan di ladang Tuhan. Kita tahu tadi digambarkan pekerja keluar beberapa kali. Pagi-pagi benar, lalu jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. 5 kali Tuhan pemilik kebun anggur itu keluar. 5 kali berusaha untuk mencari pekerja. 5 kali berusaha untuk banyak orang bisa terlibat. Karena sungguh pekerjaan sangat dibutuhkan di ladang Tuhan. Pekerjaan sudah menunggu kita, tetapi adakah pekerja-pekerja yang mau memberikan dirinya, yang mau bersepakat, berkomitmen untuk melayani Tuhan.
Matius 9:37 sudah saya singgung tadi bahwa maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Seperti apa juga yang kita sedang pelajari di hari Minggu. Bahwa Tuhan mau supaya kita bisa melayani seperti Kristus. Saya mendorong, saya mengundang semua jemaat Tuhan yang belum melayani. Mari beri diri kita untuk melayani. Karena di dalam pekerjaan Tuhan, begitu banyak yang bisa kita kerjakan. Baik sederhana sampai kepada yang terlalu rumit pun. Begitu banyak bagian yang bisa kita kerjakan. Jadi berikan dirimu untuk bekerja untuk Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk mentaati Kristus, maka kita harus segera meresponinya. Sebagai pekerja kebun anggur atau dalam kerajaan Allah, kita harus bekerja dengan rajin dalam waktu apapun yang tersisa. Jadi pekerja sangat dibutuhkan di dalam kerajaan Allah. Dan yang keempat, semua jenis pekerja dibutuhkan oleh Tuhan di ladangnya. Para pemilik kebun anggur tadi 5 kali keluar untuk mencari pekerja. Mungkin tidak dikatakan pekerjaan apa yang dikerjakan yang jam 9, jam 3, jam 5. Tidak dikatakan di sana. Tetapi artinya mungkin ada sebuah tuntutan, sebuah pekerjaan di mana harus banyak orang melakukannya. Tidak bisa satu orang merangkap banyak pekerjaan. Artinya di dalam pekerjaan kita masih bisa mengerjakan apapun di dalam kerajaan Allah. Bukan berarti tidak ada pekerjaan atau pekerjaannya habis atau sudah selesai, bukan. Banyak yang harus bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita kerjakan. Kita ambil contoh, ada yang memiliki pekerjaan untuk berkhotbah. Ada yang memiliki sebagai bekerja di rumah sakit ataupun di pendidikan. Ataupun ada yang menjadi pendoa syafaat, atau mereka yang penata layanan uang, atau mereka yang kebersihan sekalipun, media. Jadi dalam pekerjaan Allah sesungguhnya banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi pertanyaannya, maukah kita berkomitmen memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini, seperti yang sudah dilakukan oleh para pekerja tadi? Ya, betul sekali saudara. Ya, kalau kita melihat, kita aplikasikan dengan kehidupan bergereja, ya, itulah yang harus kita tahu sebagai warga kerajaan surga yang seharusnya kita semua adalah pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan, talenta, dan segala sesuatu yang diperlukan. Kita tidak bisa, sudah ada yang pelayanan altar dan sebagainya sudah penuh, saya nggak bisa lagi. Selalu akan ada peluang untuk kita melayani. Kenapa saudara? Poin yang kelima adalah waktu ini sudah mepet saudara. Sebentar lagi hari gelap. Maka Tuhan, pemilik anggur itu sampai keluar 5 kali untuk mencari pekerja untuk di kebun anggurnya, untuk mencari orang-orang bisa masuk ke dalam kebun anggurnya. Allah sedang mencari banyak orang saudara, agar banyak orang masuk dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan tadi keluar di pemilik kebun anggur keluar ke 5 kali, bertemu dengan orang yang sudah jam 5 sore tidak memiliki pekerjaan, yang duduk-duduk saja. Pemilik anggur mengatakan, kenapa kamu nggak kerja? Dia mengatakan, karena tidak ada orang mengupah kami. Saudara, inilah saudara, sebelum waktunya selesai, waktunya kedatangan Tuhan yang terakhir kali, kedua kali, masih banyak orang yang tidak tahu. Tidak ada orang yang mengupah mereka, tidak ada orang yang menghampiri mereka. Ini mungkin bagian daripada tugas kita sebagai warga kerajaan Allah, untuk kita keluar, untuk mencari orang-orang yang mungkin tidak tahu Injil Tuhan. Mungkin menunggu, mencari arti kehidupan. Mereka tidak tahu. Waktunya, saudara. Kebutuhan tenaga pengerja di kebun anggur dalam kerajaan surga, di gereja Tuhan, karena masa kerja hampir selesai. Karena penuaian hari akhir itu akan terjadi, saudara. Mari kita punya belas kasihan seperti Tuhan. Menjadi pengerja Tuhan. Menjadi pekerja di ladang Tuhan. Lebih giat, lebih setia. Sebelum waktu itu, Tuhan datang. Amin, saudara. Memang, dikatakan Tuhan tidak ingin semua binasa. Tapi hari Tuhan, dikatakan pasti datang. Bahkan datang seperti pencuri. Mari saudara, saudara yang sudah diberi talenta, kita maju terus dalam Tuhan. Kita harus melayani dengan setia. Dengan kapasitas kita. Dan ketika kita melayani, Pak Jer, kita harus mengembangkan karakter. Jangan kita melihat dia, saya. Lakukan apa saja yang saudara berikan dengan setia dan taat. Bertanggung jawab, penata layan yang bertanggung jawab. Amin, saudara.
Jangan ada iri hati, jangan ada kesombongan dalam pelayanan kita. Seperti yang dicontohkan tadi dalam perumpamaan. Amin. Sebelum saya tutup Pak Jen, mungkin ada tambah lagi Pak Jen. Ya, mari kita semua melayani Tuhan. Jadi banyak orang yang sedang menunggu sesungguhnya untuk diundang. Bisa saja banyak orang malu untuk datang ke gereja atau takut datang ke gereja, kita tidak tahu. Kalau mereka yang pergi memilih untuk tidak ke gereja, ya ada bagian lain, porsi lain. Tetapi saya merasa juga bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sesungguhnya ingin mengalami sebuah pemulihan tapi tidak tahu caranya. Pengen ada sebuah perubahan dalam hidupnya, sudah dilakukan banyak hal tetapi tidak tahu bagaimana bisa keluar dari masalah mereka. Jadi untuk itulah kita harus lebih peka, kita mau berkomitmen bekerja di ladang Tuhan dan kita akan dipakai dengan caranya Tuhan. Ya, betul sekali saudara. Sekali lagi saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita sebagai warga kerajaan surga. Ada pekerjaan bagi kita, dan ketika kita bekerja, mari kita jaga hati kita. Amin. Mau dia hamba Tuhan, mau dia hanya tukang sapu di dalam gereja, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Tidak dikatakan lebih besar untuk Pak Jer, lebih megah buat saya. Tuhan hanya mengatakan, saya ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi setiap pengerja Tuhan, adil. Tuhan maha adil, Tuhan maha kuasa. Amin. Amin. Tetapi dia maha pengasih. Mari kita bekerja di ladang Tuhan dengan tulus. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah upah bagi setiap kita, sama diberkati di harinya Tuhan. Amin. Giat selalu, tetap setia dalam Tuhan. Amin. Pak Jaya, silakan berdoa untuk menutup. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu. Jadikan kami pekerja-pekerja yang setia. Panggil kami Tuhan, setiap kami, teguhkan kami supaya kami bisa memberikan diri kami bekerja, melayani Tuhan sepenuhnya. Berkati semua umat-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang sudah bekerja keras Tuhan. Biarlah kami semua tidak menjadi yang terkemudian, kami tetap menjadi yang terdahulu. Kami tetap berkomitmen dengan baik, dengan benar Tuhan. Dan kami tidak akan pernah iri hati terhadap mereka mungkin yang Tuhan baru saja bergabung untuk melayani. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, pekerja-pekerja yang baik di dalam kerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
belajar tentang pekerja di kebun anggur. Mari kita menjadi pekerja-pekerja yang setia, pekerja-pekerja yang berkomitmen, bukan pekerja yang iri hati atau pekerja yang protes terhadap apa yang sudah kita terima. Bersyukur apa yang sudah kita terima, mungkin itulah yang Tuhan mau supaya kita mendapatkan sekian di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Saya meminta supaya seluruh jemaat juga bisa bersepakat dengan kami supaya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi perubahan hidup dalam beberapa orang yang ingin kita doakan pada saat ini. Kita berdoa buat seorang bapak atau ibu ya? Ibu. Kita akan berdoa buat seorang ibu yang mengalami kanker di bagian kepala. Kami belum begitu detail mendengarnya, tetapi saya percaya apapun yang sedang dirasakan, apapun vonis dokter, apapun yang menjadi diagnosa dokter sekalipun, kita berdoa supaya Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaannya, dan beliau mengalami pemulihan. Dan kita berdoa ada saudara dari jemaat yang mengalami gejala stroke ringan. Apapun itu yang sedang terjadi, mungkin terjadi kelumpuhan dalam tubuhnya, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, kehendak Tuhan yang jadi, biarlah melalui peristiwa ini mereka mengalami Tuhan sebagai penyembuh mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu buat dua anakmu ini yang sakit. Dua orang ini kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Sakit yang ada di kepala bagian belakang maupun sakit yang membuat kelumpuhan terjadi, stroke terjadi Tuhan. Gejala stroke ini Tuhan, mereka semua yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami bersepakat supaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami patahkan semua penyakit di dalam nama Yesus. Kami usir semua penyakit di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua sel-sel kanker mati dalam nama Yesus. Kanker itu akan menjadi kering dan tidak akan berkembang dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gejala stroke Tuhan. Itu akan menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Mungkin terjadi kelumpuhan di beberapa bagian tubuhnya. Kami patahkan, kesembuhan turun. Kami patahkan semua kelumpuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, tolong anak-anakmu ini Tuhan. Berikan penghiburan ketika saudara mereka ada di Indonesia mengalami sakit. Berikan mereka kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa buat seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan memperbaharui hubungan kami dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua Tuhan, atau kakak dengan adik, adik dengan kakak. Hubungan apapun Tuhan, biarlah Tuhan yang akan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Supaya semua yang rusak menjadi baik kembali Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan seluruh keluarga kami. Tuhan yang akan berkati. Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan akan menolong mereka semua. Mengeluarkan mereka dari setiap masalah. Mengeluarkan mereka dari setiap problem yang mungkin sudah beberapa hari lamanya mereka gumuli Tuhan. Mereka akan ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, seluruh umat-Mu mungkin yang sedang masih menunggu visa, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mampukan mereka, cukupkan semua kebutuhan mereka. Jagai dimanapun mereka berada supaya tetap sehat sambil menunggu visa itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup ibadah tengah minggu kami ini. Kami sudah belajar banyak hal. Kami sudah memuji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami berikutnya. Ini hidup kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita dimanapun saudara berada. Dalam pekerjaan saudara, sejenak kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang bekerja, sedang beraktivitas sepanjang minggu ini Tuhan, sampai kami boleh berjumpa kembali di hari Sabat Kudus-Mu untuk bersama-sama merayakan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.